Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Baik, anak-anak Bapak kelas 3, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu materi PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 3 bagian D dan E, menghafal surah An-Nasr surah ke-110 dan bagian E, isi kandungan surah An-Nasr surah ke-110. D, menghafal surah An-Nasr. Jadi kita di sini sebagai umat muslim wajib bisa menghafal surah-surah pendek, yaitu termasuk surah An-Nasr surah ke-110. Anak-anak Bapak sekalian, hafalkanlah surah An-Nasr sesuai harakat dan makhrajnya dengan benar. Di antara cara menghafal surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Jadi anak-anak Bapak yang ingin menghafal dan ingin mudah menghafal, silakan terapkan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimudahkan untuk menghafal dan mengingat apa yang sudah kita pelajari atau kita hafalkan. Yang B, yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalkannya. Jadi yakinkan dalam diri kalian bisa menghafalkan surat atau ayat tersebut. C, menghafal dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini maksudnya kita yakin menghafal dengan sungguh-sungguh, kita itu bisa menghafalnya. Yang D, membaca ayat per ayat surah An-Nasr berulang-ulang. Supaya mudah menghafalnya, kita harus rajin mengulang-ulangnya. E, menghafal ayat per ayat hingga lancar. Jadi yang dihafal itu ayat per ayat, satu ayat dulu, supaya kita lancar menghafal. Yang F, melanjutkan ke ayat berikutnya. Setelah hafal satu ayat, lanjut ke ayat berikutnya. Yang G, mengulangi hafalan ayat pertama dan ayat berikutnya hingga lancar. Jadi supaya kita lancar, kita harus mengulang-ulangi hafalan dari mulai ayat pertama sampai akhir. Yang H, mengulangi hafalan seluruh ayat hingga lancar. Yang I, mengulangi hafalan bersama teman. Jadi supaya kita mudah untuk menghafalnya, kita harus rajin bekerja dengan teman atau orang terdekat kita. Bisa juga dengan orang tua, ya. E, isi kandungan surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr surah ke-110 menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Fathul Makkah, beliau melihat orang-orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Jadi inti dari surah An-Nasr ini adalah pertolongan Allah. Di saat itu Allah memberi pertolongan berupa kejadian atau peristiwa Fathul Makkah, yaitu pertolongan kaum Nabi Muhammad diikuti dengan orang-orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Artinya secara beramai-ramai, ya. Pada saat itu orang memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah untuk dirinya dan orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tobat dalam artian di sini adalah tobat itu berjanji dalam diri kita, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu lagi. Jadi kita berjanji pada diri kita sendiri dulu, kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Dari isi kandungan surah An-Nasr dapat diambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk orang-orang yang beriman.
Jadi pertolongan Allah itu hanya untuk orang yang beriman. Kalau untuk orang yang nggak beriman biasanya, dan Allah itu tidak akan mau menolong orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman itu tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kegembiraan. Jadi di sini intinya kita diperintahkan untuk memuji Allah, bertasbih ketika mendapatkan kegembiraan atau kebahagiaan. Intinya kita disuruh bersyukur. Kemudian ketiga, perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan. Nah, di sini tadi perintah bertobat. Tobat yang dimaksud yaitu tobat berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lagi. Anak muslim beriman hendaknya berusaha mengamalkan pelajaran di atas agar dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Gambar di samping menunjukkan anak muslim beriman hendaknya berusaha untuk mengamalkan surah An-Nasr, yaitu dengan rajin mengaji atau membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar Iqra dulu sampai lancar, kemudian lanjut ke tingkat Al-Quran. Baik, pendalaman karakter. Setelah mempelajari pelajaran surah An-Nasr, kalian harus memiliki perilaku seperti berikut. Yang pertama, anak-anak Bapak sekalian harus berani melakukan amal baik. Yang kedua, yakin bahwa pertolongan Allah selalu ada, terutama bagi orang yang beriman. 3. Bertobat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sekecil apapun, kita hendaknya bertobat. Berjanji dalam diri untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Rangkuman, perhatikan, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Yang kedua, surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Yang ketiga, surah An-Nasr artinya pertolongan. Yang keempat, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat pendek. Yang kelima, surah An-Nasr menjelaskan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadapi kaum Quraisy yang mengingkari ajaran Islam. Jadi surat itu menerangkan tentang kemenangan Rasulullah dan para sahabat ketika menghadapi kaum Quraisy yang ingin menghancurkan Islam atau mengingkari ajaran Islam. Ada kamus mini di buku pada halaman 8. Jadi materi kita hari ini adalah dari halaman 6 sampai halaman 9 ya. Fasih artinya lancar, bersih dan baik lafalnya. Hijrah artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu. Makhraj, tempat keluarnya huruf dalam kita melafalkan atau mengucapkan ayat suci Al-Quran. Niat, maksud atau tujuan suatu perbuatan. Quraisy, suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Baik, perilaku anak muslim. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Setiap anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Selain itu, anak muslim juga harus hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Surah-surah pendek dalam Al-Quran itu akan dibaca pada saat sholat ketika rakaat pertama dan kedua. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran dan surah-surah pendek di dalamnya? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, silahkan dilatih di TPQ terdekat supaya kita mampu membaca Al-Quran. A. Pembiasaan. Biasakanlah berperilaku baik seperti berikut. Pertama, belajar mengaji setiap hari. Kalau tidak bisa keluar rumah, belajar mengajinya di rumah dengan orang tua. Yang kedua, membaca Al-Quran setelah sholat. Yang ketiga, menghafal surah-surah pendek.
Yang keempat, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Yang kelima, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Karena kita harus dalam keadaan bersih dan suci ketika memegang Al-Quran. Gambar di samping menunjukkan belajar membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Bapak kelas 3, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah supaya wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secepatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.